Saya mulai dengan kisah ini, Bapak Ibu ya, hal-hal kecil yang berpotensi membahayakan. Jadi beberapa kali Bapak Ibu ya dalam penerbangan komersial di mancanegara, nah banyak hal-hal sepele seperti ini ya yang berakibat fatal ya, di mana pilot atau co-pilot itu bawa camilan dan bawa kopi panas di dalam kokpit ya, di dalam kokpit apa namanya tempat di mana mesin pesawat atau otak pesawat itu berada dan ini yang terjadi Bapak Ibu ya. Jadi suatu ketika tumpahlah kopinya, numpahin peralatan ya, sampai pesawatnya harus balik Bapak Ibu. 326 penumpang dialihkan setelah pilot menumpahkan kopi ya. Terus ada lagi di mana kopinya itu numpahin apa namanya bagian kontrol pesawat sehingga menyebabkan panas, asap dan tombol meleleh. Ya, terus ada lagi kejadian ini pilot dan co-pilotnya tidur selama 28 menit ya sampai mendapatkan teguran yang keras. Nah, ini yang satu lagi ini bawa kopi dan pastel ini ya di pesawat Air India Air kalau nggak salah ya sampai dipecat ininya pilotnya karena apa namanya membahayakan. Nah, dalam penerbangan komersial di mancanegara hal sepele kayak gini kelihatannya sepele Bapak Ibu ya. Bisa berakibat fatal. Dari mulai penundaan penerbangan ya, pendaratan darurat, pemecatan pilotnya, kerusakan pesawat, kecelakaan pesawat bahkan hingga hilangnya nyawa Bapak Ibu sekalian. Ya kalau itu karena itu otaknya pesawat di situ dan ketumpahan dengan kopi panas ya Bapak Ibu sekalian bisa bisa mengganggu navigasi, mengganggu jalannya mesin-mesin pesawat, bagian-bagian pesawat lainnya dan ini kelihatannya hal-hal kecil ya, cuman kopi Bapak Ibu sekalian ya, cuman kopi, hal kecil yang kayaknya nggak bermasalah dibawa aja ke kokpit gitu ya. Ternyata ini menimbulkan masalah dan ini adalah berbagai masalah yang terjadi dari jenis-jenis airlines yang berbeda di seluruh mancanegara ya untuk penerbangan komersil. Baik, saya akan masuk dalam firman Tuhan hari ini Bapak Ibu dari Kidung Agung 2 ayat 10 sampai 15 dari terjemahan The Passion Translation. Nah, dikatakan begini Bapak Ibu sekalian. Orang yang kucintai memanggilku, bangunlah sayangku, cepatlah sayangku, ikutlah denganku. Aku datang seperti yang kau minta untuk menarikmu ke hatiku dan membawamu keluar. Karena sekaranglah saatnya sayangku. Musim telah berubah, ikatan musim dinginmu yang tandus telah berakhir dan musim persembunyian telah berakhir dan berlalu. Hujan telah membasahi bumi dan membuatnya cerah dengan bunga-bunga yang mekar. Musim untuk bernyanyi dan memangkas tanaman anggur telah tiba. Aku mendengar suara merpati di tanah kita, memenuhi udara dengan lagu-lagu untuk membangunkanmu dan membimbingmu maju. Tidak bisakah kau melihat hari takdir baru ini yang bersinar di sekitarmu? Tanda-tanda awal dari tujuan dan rencanaku sedang bersemi. Tanaman anggur yang bersemi dari kehidupan baru sekarang mekar di mana-mana. Wangi bunga mereka berbisik. Ada perubahan di udara. Bangunlah cintaku, temanku yang cantik. Dan berlarilah bersamaku ke tempat yang lebih tinggi. Karena sekaranglah saatnya untuk bangkit dan ikutlah denganku. Karena kau adalah merpatiku, bersembunyi di batu yang terbelah. Akulah yang mengambilmu dan menyembunyikanmu di atas tangga rahasia langit. Biarkan aku melihat wajahmu yang berseri-seri dan mendengar suaramu yang merdu. Betapa indah matamu yang penuh penyembahan dan merdu suaramu dalam doa. Saya berhenti di sini dulu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, ini adalah Kidung Agung ditulis oleh Salomo dengan inspirasi dari Roh Kudus, inspirasi dari Tuhan, ya. Jadi saya percaya ini adalah kata-kata Tuhan sendiri, ya, yang bercerita atau yang menggambarkan tentang cintanya Tuhan kepada kita, anak-anak Tuhan, kepada kita gerejanya. Jadi Kidung Agung itu secara khusus berbicara tentang raja atau mempelai pria berbicara kepada perempuan sulam, yaitu mempelai wanita, yaitu kita yang adalah gereja Tuhan, yang adalah gerejanya. Sehingga gaya bahasa yang digunakan di sini merupakan gaya bahasa romantis, gaya bahasa puitis, gaya bahasa yang merupakan gaya bahasa pujian, saling menyanjung antara mempelai pria dan mempelai wanita.
antara raja dengan perempuan sulam, antara Tuhan dengan gerejanya. Dan kalau kita membaca Bapak Ibu sekalian di dalam Kidung Agung, itu penuh dengan kata-kata sanjungan, penuh dengan pujian, penuh dengan ekspresi cinta, penuh dengan romantisme, ya, penuh dengan hal-hal yang menggambarkan cintanya Tuhan, menggambarkan cintanya raja kepada perempuan sulam, menggambarkan cintanya raja kepada perempuan sulam, Tuhan kepada gerejanya, Tuhan kepada setiap kita anak-anaknya. Kalau dibahasakan itu istilahnya sari roti, Bapak Ibu ya. Sari roti itu artinya saking rindunya merobek hati, ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Betapa Tuhan mencintai gerejanya, betapa Tuhan mencintai anak-anaknya, dan digambarkan begitu rupa dengan puitisnya di dalam Kidung Agung yang sudah kita baca tadi. Di sini dikatakan betapa indah matamu yang penuh penyembahan dan merdu suaramu dalam doa. Jadi Tuhan menyanjung kita, Tuhan memuji kita ketika kita berdoa, ketika kita menyembah Dia. Ya, ada hal-hal yang disenangi oleh Tuhan ketika melihat kita menyembah Dia, memuji Dia, bahkan berdoa. Ya, pagi hari ini kita berdoa bersama ya, Bapak Ibu, dikatakan merdu suaramu di dalam doa dan betapa indah matamu yang penuh penyembahan. Ya, jadi ini adalah gambaran Bapak Ibu sekalian dari apa yang disampaikan oleh raja kepada perempuan sulam, yang menceritakan juga cintanya Tuhan kepada umatnya, cintanya Tuhan kepada gerejanya. Dan bagian berikutnya dikatakan, kau harus menangkap rubah-rubah yang mengganggu, rubah-rubah kecil yang licik, yang menghalangi hubungan kita, karena mereka menyerbu kebun anggur cinta kita yang sedang bersemi untuk merusak apa yang telah kutanam dalam dirimu. Maukah kau menangkap mereka dan menyingkirkan mereka untukku? Kita akan melakukannya bersama-sama. Baik, kita akan lebih dalam lagi mempelajari. Bapak Ibu sekalian, kalau di dalam Kidung Agung 2 ayat 10 sampai 15 yang tadi kita baca, kalau dibikin film Bapak Ibu, di setting film ya, sutradaranya itu adalah Tuhan. Pemeran mempelai prianya itu adalah Yesus sendiri ya, sebagai raja ya. Pemeran mempelai perempuannya kita atau gerejanya. Lokasi syutingnya tadi disebutkan kebun anggur cinta kita ya. Alur ceritanya itu berbicara tentang kisah cinta dalam pernikahan, saling mengagumi antar mempelai, suasananya itu sukacita, damai, ya. Narasinya itu puitis, romansa, penuh kerinduan, harapan serta ungkapan dalam kedalaman cinta, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita melihat konteksnya Kidung Agung, kita melihat dalam bagian satu pernikahan ya, dalam satu konteks pernikahan Bapak Ibu, pernikahan antara mempelai pria dengan mempelai wanita, antara raja di sini diceritakan dengan perempuan sulam. Nah, Bapak Ibu, tadi kita bicara tentang rubah-rubah yang mengganggu ya. Gambaran rubah sesuai Kidung Agung 2 ayat 15 itu bicara tentang mengganggu ya. Rubah itu gambarannya mengganggu sekali, sangat licik, menghalangi, menyerbu, dan merusak atau destruktif Bapak Ibu sekalian. Itu adalah gambaran rubah yang diceritakan di dalam Kidung Agung 2 ayat 15. Nah, kalau kita lihat percakapan antara Tuhan Yesus, mempelai pria yang adalah raja, dan gerejanya yaitu kita, mempelai perempuan, perempuan sulam ya. Analoginya adalah konsep pernikahan di mana hubungan suami dengan istri ya. Konteksnya seperti itu. Dikatakan dalam The Passion Translation, you must catch the troubling foxes, those sly little foxes that hinder our relationship, for they raid our budding vineyard of love to ruin what I've planted within you. Will you catch them and remove them for me? We will do it together. Dikatakan kau harus ya, ada kata-kata harus. Kau harus menangkap rubah-rubah yang mengganggu, rubah-rubah kecil yang licik yang menghalangi hubungan kita. Karena mereka menyerbu kebun anggur cinta kita yang sedang bersemi untuk merusak apa yang telah kutanam dalam dirimu. Maukah kau menangkap mereka dan menyingkirkan mereka untukku? Kita akan melakukannya bersama-sama. Ingat Bapak Ibu ya,
Jadi ada potensi gangguan di sini, yaitu rubah-rubah licik yang mengganggu dan menyerbu kebun anggur dan merusak, dikatakan, apa yang telah kutanam dalam dirimu. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang sudah ditanam di dalam diri kita oleh raja itu, oleh mempelai pria itu, oleh Tuhan sendiri kepada gerejanya, kepada umatnya, apa yang sedang dirusak oleh rubah itu. Nah, saya melihat lebih jauh lagi ya, meriset lebih jauh lagi apa sih yang sebenarnya dirusak. Yaitu ada 3, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah identitas kita sebagai mempelai raja berusaha dirusak oleh rubah-rubah ini. Yang kedua adalah gambaran sang raja atau image sang raja itu sedang dirusak, ya. Image raja yang baik, yang mempelai pria yang baik, yang bertanggung jawab, yang berdedikasi, yang berintegritas itu sedang dirusak gambarannya. Dan yang ketiga, janji sang raja, ya, janji mempelai pria yang sudah ditanamkan, yang sudah diucapkan itu berusaha dirusak atau diganggu, dibuat kebimbangan, keraguan melalui rubah-rubah yang mengganggu ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, rubah itu simbolisasi dari kelicikan, dari tipu daya, manipulatif, dan pengkhianatan. Yesus pernah berbicara di dalam Lukas 13 ayat 32. Dan ia berkata kepada mereka, pergilah dan katakanlah kepada rubah itu, lihatlah aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Dan pada hari ketiga aku akan menyelesaikan pekerjaanku. Jadi Yesus sedang berbicara tentang Herodes, Bapak Ibu. Herodes disebut oleh Yesus sebagai rubah, ya. Dalam terjemahan The Message dikatakan deceiver, yang artinya si penipu, si pembohong, manipulatif, ya. Nah, ayat tadi berkata kau harus menangkap rubah-rubah yang mengganggu, rubah-rubah kecil licik yang menghalangi hubungan kita. Dari kenapa dia menghalangi hubungan? Karena kita jadi tidak bertumbuh, tidak sesuai harapan. Sedangkan cinta itu perlu ditumbuh kembangkan. Kita jadi tidak meraih berkat-berkat terbaik yang telah disiapkan dalam suatu hubungan. Yang ketiga, kita tidak bisa mencapai komitmen yang penuh. Ada keraguan, ada kebimbangan dalam hubungan. Nah, mengapa tidak berani ambil komitmen serta resiko dalam hubungan dengan Tuhan? Karena dasarnya adalah tidak percaya, ada keraguan, miss the target, hitung untung rugi, tidak mau melepas yang dipikir baik dan mendapatkan yang terbaik. Itu semua adalah rubah-rubah yang mengganggu, yaitu berupa kelicikan, tipu daya, manipulatif, dan pengkhianatan-pengkhianatan. Yang dikatakan, it's not an option. You must catch the troubling foxes. Ya, ini bukan opsi, Bapak Ibu sekalian. Bukan boleh dilakukan, boleh tidak gitu. Tetapi dikatakan firman Tuhan, you must catch the troubling foxes. Kamu harus menangkap rubah-rubah yang mengganggu itu, yang membuat gangguan-gangguan di dalam kehidupanmu. Nah, rubah-rubah itu bicara tentang kompromi-kompromi dalam kehidupan kita yang perlu dibereskan. Atau saya menyebutnya unsettled issue, Bapak Ibu sekalian. Kita beberapa waktu ini mendengar bagaimana hamba Tuhan ini jatuh dalam dosa, hamba Tuhan ini jatuh dalam dosa. Karena ada hal-hal yang unsettled issue, ada hal-hal yang belum dibereskan dalam kehidupannya, yang merupakan rubah-rubah yang mengganggu di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ya, jadi rubah-rubah itu bicara tentang kompromi-kompromi yang tersembunyi jauh di dalam hati kita. Ini adalah bidang-bidang dalam hidup kita di mana kita belum membiarkannya diterangi kemenangan Kristus. Jadi kita harus membuka diri kita untuk bisa diterangi oleh kemenangan Kristus. Nah, rubah-rubah itu menghalangi buah-buah Roh Kudus bertumbuh di dalam kita, bahkan merusaknya. Ya, dikatakan dia merusak kebun anggur cinta kita. Nah, rubah dalam kehidupan anak Tuhan bisa berarti waktu yang sia-sia, yang kita habiskan untuk hal-hal yang tidak produktif, tidak berguna, tidak membangun kehidupan rohani kita dengan Tuhan. Bisa berupa pertemanan yang buruk, yang memberi dampak dalam hubungan kita dengan Tuhan. Bisa berubah hobi yang menyita waktu-waktu terbaik kita secara signifikan, sehingga menyita atau menguras kekuatan fisik dan jiwa kita. Bisa berubah menyenangkan diri sendiri, malas, apatis, tidak mau berkorban, tidak berani ambil komitmen, dan seterusnya.
ada banyak bentuk-bentuk rubah dalam kehidupan kita yang perlu kita identifikasikan masing-masing, Bapak Ibu. Nah, mari kita ambil waktu sejenak dan renungkan apa yang sesungguhnya kita dengan Yesus. Apa yang menjadi rubah yang ada menghalangi hubungan kita dengan Yesus. Mari kita ambil waktu sejenak, kita renungkan 1, 2, 3 poin saja. Apa yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu istilah red flag ini lagi naik daun, Bapak Ibu, gara-gara seorang artis batal menikah karena menemukan pria yang akan dinikahi itu ternyata bertipe red flag ya. Nah, ini jenis-jenis rubah dalam hubungan ya. Ada 50 ciri, Bapak Ibu sekalian. 50 ciri pria atau wanita yang dikategorikan red flag ya. Tidak dapat berkomitmen dalam hal apapun, pasangan memegang kendali penuh, tidak dapat dipercaya, posesif, gaslighting, selalu ngotot pada suatu hal, agresif, egois, bersikap kasar, narsistik, dan seterusnya. Ada 50 ya hal-hal yang mengganggu hubungan ya, merupakan rubah-rubah dalam hubungan yang harus ditangkap, harus diberesin, harus dibenahi, Bapak Ibu sekalian. Nah, solusinya ya 3 langkah penyelesaian yang harus diambil oleh setiap anak Tuhan untuk membereskan rubah-rubah di dalam kehidupannya. Ya, ingat tadi ayat 15 berkata, maukah kau menangkap mereka dan menyingkirkan mereka untukku. Jadi mempelai pria itu, raja itu, minta kepada kita, maukah kau menangkap mereka dan menyingkirkannya mereka. Maksudnya rubah-rubah itu untukku. Dan berikutnya dikatakan, kita akan melakukannya bersama-sama. Jadi membereskan rubah dalam kehidupan kita perlu dilakukan bersama-sama dengan Roh Kudus, dengan Tuhan sendiri. Yang pertama langkahnya adalah help, Bapak Ibu. Minta bantuan Roh Kudus, menerangi, memberitahukan rubah-rubah dalam hidup kita. Itu priority number 1. Priority number 2, cooperate, ya, bekerja samalah dengan Roh Kudus untuk membasmi, menangkap, membunuh rubah-rubah dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah build, priority number 3. Bangunlah hubungan yang sehat dengan Roh Kudus agar cinta kudus akan Tuhan semakin dan tetap bersemi, Bapak Ibu. Nah, ada indikator dalam mewaspadai rubah sesuai Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu sekalian, sudahkah kita memiliki buah-buah roh ini? Sudahkah kita bertumbuh dalam buah-buah roh ini? Sudahkah kita maksimal di dalam buah-buah roh ini? Atau adakah buah-buah roh yang tiba-tiba merosot atau drop ya pada hari-hari terakhir ini? Bapak Ibu sekalian, salah satu indikator yang ditanyakan oleh dokter kalau kita datang ke dokter adalah begini, Bapak Ibu, kalau kita sakit dan belum ditemukan jenis penyakitnya, dokter akan bertanya, ketika melihat indikasinya sesuatu tubuh pasiennya turun berat badannya turun dengan drastis, dia mengindikasikan penyakit-penyakit tertentu ya. Jadi pada waktu tubuhnya pasien itu berat badannya turun dengan mendadak, itu mencirikan ya indikasi tentang penyakit tertentu ya. Jadi begitu pula dengan buah roh. Jika tiba-tiba drop, tiba-tiba kita tidak berbuah lagi di dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tiba-tiba drop buah-buah itu. Ya, itu merupakan indikasi mewaspadai rubah apa yang sedang ada di dalam kehidupanmu. Ya. Untuk menangkap rubah-rubah, belajar dari kisah-kisah kriminal. Sebelum menangkap buronan, maka hal-hal ini dilakukan terlebih dahulu, Bapak Ibu. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, expose. Dan yang ketiga adalah lakukan upaya. Identifikasi maksudnya memastikan siapa pelakunya, jenis kejahatannya, dampaknya, korban ditimbulkannya. Kalau expose maksudnya diumumkan sebagai DPO ya kalau kisah-kisah kriminal, dan menjadi buronan musuh bersama di mana harus dikejar dan ditangkap. Baru kemudian ketiga adalah upaya. Dimulailah upaya atau tindakan penangkapan untuk mengetahui pelaku kejahatan dan kekejian perbuatannya. Jadi untuk menangkap rubah-rubah kita perlu mengidentifikasi lebih dahulu rubah-rubah apa yang mengganggu hubungan saya dengan Tuhan. Kemudian expose ya. Kemudian yang ketiga, lakukan upaya penyelesaian. Mulai tangkapin rubah-rubahnya ya. Bapak Ibu, kita harus mengingat komitmen awal.
Kidung Agung 8 ayat 6 berkata, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya dengan istri saya sudah menikah kurang lebih 21 tahun, kami selalu menjaga komitmen. Sejak awal pernikahan, saya bilang sama istri saya tidak akan mengatakan hal-hal yang istilahnya buat saya tuh haram ya diucapkan. Kata cerai itu haram sekali diucapkan dalam pernikahan. Jadi sebelum nikah saya punya komitmen dengan istri saya. Ya, kita juga nggak mau berdebat. Saya juga tidak mau mengucapkan kata-kata yang haram seperti cerai dan seterusnya. Ya, jadi udah komitmen sebelum menikah itu Bapak Ibu. Dan saya juga punya komitmen untuk no secret, tidak ada rahasia. Jadi handphone saya, dompet saya, email dan sebagainya, semuanya istri saya tahu. PIN-nya semua ya, PIN ATM semua, handphone saya itu itu semua bisa dia lihat. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak boleh ada gray area atas nama privacy yang menjadi celah bagi rubah-rubah untuk mengganggu hubungan kami. Ya, jangan mau Bapak Ibu ditipu iblis dengan dalih privacy. Saya sudah melihat berapa banyak rumah tangga yang rusak karena alasan privacy, di mana suaminya dan istrinya menjaga privacy, handphonenya nggak boleh dibuka oleh pasangannya masing-masing. Yang terjadi adalah ketika ada perempuan lain atau wanita pria lain yang mengganggu atau berusaha masuk dalam kehidupannya, itu karena handphonenya tidak saling diketahui ya atas nama privacy dalam tanda petik, terjadilah perselingkuhan Bapak Ibu sekalian. Saya sudah melihat banyak rumah tangga yang rusak atas nama privacy. Jadi waktu masuk ke dalam pernikahan saya sudah sampaikan no secret di antara kita ya. Jadi di sini dikatakan, maukah kau menangkap mereka dan menyingkirkan mereka untukku? Kita akan melakukannya bersama-sama. Ini merupakan bentuk komitmen bersama Bapak Ibu. Nah, terakhir Bapak Ibu, showcase. Kita adalah showcase-nya Tuhan yang dilihat orang-orang di dunia ini. Showcase harus selalu clear and clean. Tidak boleh blur, tidak boleh tidak jelas atau tersembunyi. Tidak boleh ada ruang abu-abu atau ruang ambigu. Matius 5 ayat 14-16 berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkan yang di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu sekalian, kita adalah showcase-nya Tuhan. Kita adalah gambarannya Tuhan di atas muka bumi. Ketika kita berjalan, kita masuk di dalam marketplace, kita bertemu dengan orang, kita adalah showcase-nya Tuhan. Ingat, kita harus clear and clean. Tidak boleh blur, tidak boleh tidak jelas, tidak boleh ambigu, tidak boleh ada ruang abu-abu. Kita harus jelas, hitam ya hitam, putih ya putih, Bapak Ibu sekalian. Karena kita adalah terang dunia. Kita harus bersinar, kita harus menunjukkan kepada dunia perbuatan yang baik sehingga mereka memuliakan Bapa kita di surga. Saya selesai Bapak Ibu pagi hari ini. Besok Bapak Ibu dalam Morning Chapel akan dilayani oleh Bapak Rio Huta Galung dengan tema The Crown pada link Zoom yang sama dan waktu yang sama. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk firman yang mengingatkan kami kembali bagaimana kami harus menyelesaikan rubah-rubah di dalam kehidupan kami, yaitu unsettled issue, supaya kami semua Tuhan kedapatan baik dan sempurna, sehingga kami menjadi mempelai-mempelai dewasa yang siap Tuhan untuk masuk dalam pernikahan anak domba. Kami sungguh bersyukur Tuhan kalau Engkau menolong kami dan memampukan kami bekerja sama dengan kami untuk menangkap setiap rubah-rubah di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami menyingkapkan, mengekspos, dan menangkap setiap rubah bersama dengan Engkau Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat Tuhan. Yaitu berkat penyertaan Tuhan, berkat kebaikan Tuhan, kemurahan dan kasih setia Tuhan menyertai hidupmu sepanjang hari ini. Dan apapun yang kau kerjakan, Tuhan menyertai engkau. Kau akan melihat God of Wonder terjadi dalam hidupmu. Dan pengalaman-pengalaman iman yang baru
di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati dan selamat pagi.